Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab 3 nak, konsep ijtihad dan bermadhab, ini bagian pertama. Memang agak dicepatkan oleh Pak Imam, kamu kelas 12 ya, supaya ya pertama ya harus kamu paham dulu. Setelah itu ya semoga materinya juga sudah tersampaikan. Ini kompetensi dasar yang harus kamu kuasai nak di bab ketiga ini. Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang 2.3 mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab. Jadi kamu cinta dengan ilmu. Yang selanjutnya 3.3 itu mengevaluasi konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Seperti apa sih? Kita nanti akan belajar ke sana bersama. Mengkomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam itu seperti apa, kamu komunikasikan ya nanti. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah pembelajaran ini diharapkan kamu sekalian bisa apa nak? 1. Menerima nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermadhab. Menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermadhab. Menjalankan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab. Yang diharapkan setelah selesai kamu kuasai. Melaksanakan sikap rasa ingin tahu terhadap implementasi pemahaman konsep usul fikih. Ini yang sudah kita bahas, usul fikih. Menggali konsep ijtihad dan bermadhab. Ini kamu gali sedalam-dalamnya, sepaham-pahamnya. Menyelidiki konsep ijtihad dan bermadhab. Seperti apa? Mengkaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermadhab. Mengevaluasi konsep ijtihad, agak banyak nak yang harus kamu kuasai. Mendiskusikan hasil evaluasi. Menyimpulkan hasil evaluasi. Baru ini peta konsepnya. Memang cukup banyak yang harus kita pelajari dalam bab ini. Jadi cukup lumayan banyak nak ya. Nah, semoga kamu bisa paham semua. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih ijtihad itu? Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madhi, jahada. Masdarnya jahdun. Ada yang mengatakan juhdun. Itu monggo, karena memang masdarnya ada beberapa pendapat. Artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius, itu namanya ijtihad. Itu arti aslinya demikian. Lah kalau ijtihad menurut beberapa ahli, ini Imam Asy-Syaukani ini mengatakan badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin amaliyyin bitariqil istimbati. Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali, diamalkan melalui cara istimbat. Ibnu Subki, istifrahul faqihi al-wus'a litahsili dhanni bihukmin syar'iyyin. Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Faqih nak, nggak sembarang orang ijtihad itu yang sudah faqihnya. Nah, wes, itu pendapat-pendapatnya.
dasar hukum ijtihad. Dan hukum ijtihadnya itu apa? Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat-isyarat. Nah, ini memang mendalam sekali ya. Ini dalil di Al-Qur'annya, nak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantarakan. Ulil amri itu tidak harus pemerintah. Ya termasuk kita tidak paham fikih, kita taat pada ulama, taat pada kiai, itu ulil amri. Tapi tatkala terjadi silang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kepada Allah artinya Al-Quran, dan kepada Rasul artinya As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terus hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum, wong ya urung wayahe ijtihad malah kleru kabeh. Kalau belum, maka sangat dianjurkan untuk bermadhab. Yes, kalau saya mengatakan kelas ya dia bermadhab saja. Bermadhab kadang-kadang masih kesulitan, apalagi ijtihad. Tahu ya? Perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi gini nak, zaman Rasul jelas ada Rasul, ada permasalahan apapun tanya Rasul, ada wahyu. Lah sekarang sudah nggak ada wahyu, nggak ada Rasul, maka secara akal pun dibutuhkanlah ijtihad. Tetapi ya gak oleh ngawur. Makanya nanti dipelajari ijtihad itu bagaimana, siapa yang berhak berijtihad. Lah ijtihad atau mujtahid yang paling terkenal itu ada 4. Ya ada 4, ada 5, tapi yang paling masyhur 4 lah. Yang pertama adalah madhab Hanafiyah, imamnya adalah Abu Hanifah. Itu antara tahun 80 sampai 150 Hijriah. Jadi ya masih sangat dekat dengan Nabi. Yang kedua madhab Malikiyah. Imamnya adalah Imam Malik Ibnu Anas bin Anas. Ini 93 sampai 179 Hijriah. Ini Imam Maliki ya. Madhab Syafi'iyah. Ini yang paling banyak dianut di Indonesia. Imamnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Dan yang terakhir adalah madhab Hambali, imamnya adalah Ahmad Ibnu Hambal, tahun 164 sampai 241 Hijriah. Ini yang paling terkenal dan diakui oleh hampir seluruh di dunia. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Nah, ini tenanan sama rumah nih. 1, jelas Islam dan merdeka. Sekarang nggak ada budak nak, tapi jelas Islam. Bisa pak lah Islam, aku Islam. Tapi terus kese, baligh dan berakal, mempunyai intelijensi yang cukup tinggi. Nah ini bisa pak, saya baligh dan berakal. Intelijen saya gak idiot, oke, nggak apa-apa. Ayo. Mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Nah, ini wis mulai. Sama neroa semua dalil.
Nah itu tahu-tahu. Para madhab, para mujtahid itu semuanya itu 99,9% hafal Al-Quran, sak artine, sak tafsire. Hafal ribuan hadis, sak artine. Lho tenan, sak sanate sampai Nabi. Makanya tahu, lah wae dhewe. Mengetahui bahasa Arab, nahwunya, sorobnya, balaghahnya, karena Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Gini, nak, bahasa itu unik, tidak boleh kita terjemah. Itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu ya bahasa Arabnya itu. Karena ada beberapa bahasa itu yang tidak bisa diterjemah. Contoh yang paling gampang. Bapak makan, adik makan, terus apa meneh? Semua makan. Tikus makan, kambing makan. Bahasa Jawa ndak, nak. Bapak dahar, ibu nedo, kita nopo awake dhewe maem, adik maem, mungkin lek wedhus mangan, mungkin badok. Lah itu semacam itu. Dan tidak bisa diterjemah di bahasa Indonesia, tidak bisa. Gampang gini, gampang. Contoh. Ada orang Arab, kamu punya teman Arab. Dia baru belajar bahasa Indonesia. Suatu ketika, bapakmu meninggal. Si orang Arab yang baru bisa bahasa Indonesia ini ngomong, "Hei mas, bangkai bapakmu di mana?" Kamu tersinggung nggak? Tersinggung. Lah kalau memang di Arab itu ya mayitun, ndak ada jenazah, ndak ada mayit, ndak ada bangkai, semuanya mayitun. Lah itulah kudu paham betul seorang mujtahid di situ. Mengetahui alat-alat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, kudu tahu semua. Oke lah, dia tidak hafal, tapi catatannya ada semua dan dia tahu. Itu dhobit sodron sama dhobit kitaban namanya. Mengetahui ilmu usul fikih. Nah, nanti termasuk di semester 2 kamu akan diajari Pak Imam, termasuk kaidah-kaidah itu. Yang selanjutnya adalah mengetahui nasih dan mansuh. Ada ayat itu yang dinansih, ada yang memansuh. Maka dia harus tahu betul. Jangan-jangan dia berpegang pada ayat yang sudah dinasih, yang sudah dinasah. Ya ini ya berabe, makanya ya paham betul. Nah, kadang-kadang kita itu nasih mansuh gak paham, ngaku mujtahid, ya blegedes. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama. Nah, bisa naik ketetapan ijma' ulama. Lah kita bertentangan. Kitab yang paling terkenal, nak, ijma' ulama itu namanya Marotibil Ijma', urut-urutan ijma'. Itu ada. Itu mujtahid ya kudu ngerti, kudu hafal. Mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud. Asbabun nuzul untuk Al-Quran, asbabul wurud untuk hadis, kudu faham. Mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Wah ini ya angel loh, nak gini, nak. Ahli-ahli hadis, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Kadang-kadang gaya nemu hadis di kalender, tulisannya Rawahu Bukhari, ngono Rawahu Bukhari, nemu neng kalender, ya Rawahu kalender jenenge itu. Nah, ini syarat-syarat mujtahidnya semacam itu. Ya kalau saya paling bijak, ya kita bermadhab lah. Orang-orang yang sudah sangat kita yakini kebenarnya. Toh kalau kita jujur, nak, saman iso sholat itu bukan dari Quran, saman iso wudhu bukan dari hadis, tapi sing marai adalah orang tuamu atau gurumu. Itulah namanya bermadhab. Jangan antilah, kita tetap bermadhab, tapi kalau bisa teruskan belajarmu, terus belajar sampai sedalam-dalamnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.